Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zoni Utama. Saya dari 3C dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 2010-2070-47. Dan di sini saya memenuhi tugas dari psikologi konseling, yaitu dosen pengampu Bapak Hengki Yandri MPD Kons. Nah, yang pertama yaitu saya akan menganalisis tentang konsep dasar psikologi konseling. Yang pertama, psikologi. Apa sih itu psikologi? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu jiwa, tetapi karena jiwa itu tidak bisa dilihat, maka para ahli mengubahnya menjadi ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Nah, adapun tujuannya, yaitu tujuannya untuk mengetahui bagaimana sih tingkah laku yang akan tingkah laku klien tersebut untuk kita konseling pada saat menyelesaikan masalahnya. Nah, adapun manfaatnya ialah untuk kita mengetahui bagaimana sifat atau tingkah laku dari klien tersebut sebelum kita konselingnya atau sebelum kita memberikan arahan atau bimbingan kepadanya. Nah, adapun lagi dengan konseling. Apa itu konseling? Konseling adalah proses konselor membantu klien dalam menghadapi masalah atau mengembangkan potensi dirinya. Disitulah kita berperan sebagai konselor untuk membantu atau membuka jalan keluarnya untuk memecahkan masalahnya. Contohnya suatu ada siswa sekolah sulit untuk mengerti tentang pelajaran atau sulit untuk memahami pelajaran tersebut. Nah, disitulah kita konselor untuk memberikan motivasi kepadanya supaya dia terbuka untuk jati dirinya atau percaya diri dengan masalahnya. Dan disitulah kita memberikan pendapat untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada bimbingan. Apa itu bimbingan? Bimbingan adalah suatu proses kita memberikan arahan atau membimbing kepada jalan yang terbaik untuk mencapai kesejahteraannya supaya masalahnya terselesaikan atau tidak ada lagi masalah. Nah, jadi yang kedua yaitu ada konsep dasar konseling. Apa itu konsep dasar konseling? Yaitu yang pertama, pengertian konseling. Konseling adalah proses konselor memberikan bantuan kepada klien untuk mencapai kesejahteraannya, yaitu dari masalah yang dihadapinya dan masalah yang sedang dia hadapi. Nah, disitulah konselor konselingnya atau mewawancarainya. Ulang kap ya, ingat. Nah, disitulah konselor aktif untuk memberikan bantuan dengan cara mewawancarai atau dengan bisa jadi dengan media sosial. Nah, yang pertama ada fungsi konseling. Nah, yang pertama ada pemahaman, yaitu kita harus memahami bagaimana klien tersebut dan bagaimana tingkah lakunya. Nah, disitulah psikologi kita menyangkut di tingkah lakunya. Dan yang kedua ada pengentasan. Apa itu pengentasan? Pengentasan adalah suatu proses kita cara menyelesaikan masalahnya, apa yang klien sedang hadapi tersebut. Disitulah tugas konselor memecahkan masalahnya. Yang ketiga ada pengembangan, yaitu bagaimana konselor
untuk mengembangkan potensi klien tersebut. Seperti dia tidak memahami apa masalahnya. Nah, kita harus menggali dari akar masalahnya, dan disitulah kita mengembangkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, yang terakhir dalam fungsi konseling ada pencegahan, yaitu kita harus mencegah yang akan terjadi pada klien tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita memberikan arahan atau motivasi supaya dia menjadi lebih baik jati dirinya, atau dia menjadi lebih mengerti apa sih isi masalahnya tersebut, dan disitulah kita bisa memecahkan masalahnya. Adapun tujuan konseling adalah untuk membantu klien keluar dari masalahnya atau mengembangkan potensi dirinya. Nah, adapun ciri-ciri konseling, yang pertama harus ada psikolog atau guru BK, yaitu sebagai tenaga ahli dalam suatu konseling yang akan memberikan atau mengarahkan klien tersebut. Yang kedua ada klien. Nah, jika tidak ada klien maka tidak bisa tercapai apa yang disebutkan dengan konseling. Klien itu yaitu yang mempunyai masalah, dan yang ketiga itu adalah masalah. Jika tidak ada masalah maka konseling tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena tidak ada masalah dan tidak ada yang dapat kita berikan arahan atau dikembangkan di dirinya sendiri. Adapun prinsip-prinsip konseling. Prinsip-prinsip konseling terdapat beberapa. Klien menyadari bahwa dia mempunyai masalah. Yang kedua, klien menyadari bahwa dia butuh bantuan. Yang ketiga, klien memang merasa bersalah, memang merasa mempunyai masalah. Yang ketiga, klien mencari sumber bantuan. Yang keempat, klien berperan aktif dalam proses konseling. Kelima, klien memutuskan hasil dari kesepakatan konseling yang bagaimana, yaitu dia berhak memilih mau mendengarkan atau disebut dengan mempertimbangkan arahan dari konseling tersebut, yaitu ada di dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada asas-asas konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana konselor harus menjaga rahasia dari identitas maupun data-data dari si klien tersebut, supaya tidak bocor apa yang diceritakan maupun dialaminya. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan dan kesukarelaan. Yang dimaksud yaitu konselor dan klien harus saling terbuka dan percaya bahwa karena hal itu jika tidak saling terbuka maka proses konseling tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua dan selanjutnya yaitu kesukarelaan. Klien dan konselor harus saling sukarela selama proses konseling supaya prosesnya akan berjalan lancar dan masalahnya juga akan menjadi lebih jelas, dan tidak boleh apa yang dialami dianggap itu semena-mena atau dianggap itu sepele. Nah, jadi kita harus saling suka dan juga desakan menjadikan konselor itu adalah teman. Jadi teman itu ada batasnya. Sebenarnya ialah keputusan yang diambil oleh klien. Maksudnya di sini klien harus memutuskan atau mempertimbangkan, dan sudah kita bahas tadi, klien harus memutuskan atau mempertimbangkan apa pendapat dari konselor tersebut.
mau diikuti atau tidak. Itu ada di hak di klien tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu ada asas kekinian dan kegiatan. Yang dimaksud di sini ialah apa sih yang dialami oleh klien tersebut saat ini dan masalah apa itu yang dialaminya. Nah, disitulah klien menceritakan masalahnya. Dan adapun kegiatannya, kegiatan ya ialah asas kegiatan ialah klien harus berperan aktif dalam proses konseling supaya konselor bisa memahami apa masalahnya dan dari akar permasalahannya. Nah, yang terakhir yaitu ada asas kenormatifan dan keahlian. Di mana yang maksud yang kenormatifan yaitu konselor dan klien harus menghargai apa peraturan di sekolah maupun di masyarakat. Nah, di peraturan tersebut dalam proses konseling harus diikuti juga, karena jika tidak akan lain lagi masalahnya, yaitu kayak hukum lagi kan. Nah, yang keahlian itu ialah keahlian konselor dalam melayani ke klien tersebut. Disitulah peran konselor apa gimana materinya atau keahliannya itu banyak atau sedikit tentang pemahamannya. Dan di sini sebagai seorang konselor, kalian konselor harus banyak dan melebihi dari si klien. Kenapa? Karena kalau lebih banyak pemahaman dari klien, maka pada proses konseling konselor akan bingung apa yang akan dikasihnya atau diberikan motivasi atau pendapatnya karena ilmunya kurang. Jadi untuk konselor diharuskan untuk banyak memiliki ilmu tentang psikolog maupun konselor. Nah, selanjutnya yaitu tentang karakteristik konseling. Yang pertama ada konseling sebagai bantuan. Bagaimana yang maksud dengan konseling sebagai bantuan? Yaitu prosesnya yaitu membantu klien untuk memecahkan masalah. Yang kedua, konseling sebagai perubahan tingkah laku. Bagaimana yang maksud di sini ialah konseling akan berubah tingkah laku jika kita memberikan arahan yang baik, akan menjadi lebih baik. Jika kita memberikan arahan yang buruk, maka menjadi kedepannya akan menjadi lebih buruk lagi. Nah, disitulah konselor harus efektif dalam memberikan arahan yang baik supaya kedepannya akan menjadi yang terbaik. Selanjutnya ialah hubungan, yaitu konselor harus menjalin hubungan yang baik dengan klien supaya si klien itu merasa nyaman pas saat di proses konseling atau menceritakan masalah. Jika tidak, maka si klien tersebut akan merasa kaku dan tidak bisa terbuka saat menyelesaikan masalahnya atau menceritakan masalahnya. Yang terakhir yaitu konselor. Nah, di sini konselor harus menjadi tim kerja dari klien supaya untuk membangun tujuan yang akan diminati oleh klien atau si konselor tersebut, yaitu menjadi lebih baik dan kedepannya tidak jadi apa-apa lagi untuk mencapai kesejahteraannya. Selanjutnya ialah menganalisis tentang dimensi psikologis hubungan konseling, di mana yaitu hubungan konseling hubungan konselor dengan klien sangatlah spesial. Mengapa? Karena dalam hubungan tersebut si klien bisa terbuka kepada konselor karena dia itu merasa percaya oleh konselor bahwa dia bisa menjaga rahasia dan bisa membantu dalam menyelesaikan setiap masalahnya. Dan juga klien merasa nyaman saat didekat sama konselor
ketika bisa bercerita dan merasa lega ketika setelah menceritakan masalahnya. Nah, konseling itu terdapat dua sifat, yaitu yang pertama helping relationship, yang artinya adalah ketika konselor membantu klien dalam menyelesaikan masalah, tujuannya yaitu untuk mendapatkan kesejahteraannya dan supaya dia berbahagia untuk kedepannya dan tidak memikirkan masalah, dan juga membagi pengalaman bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya. Nah, yang kedua yaitu terapi relationship, artinya yaitu konselor harus merubah sifatnya, yaitu seperti fobia. Dia mempunyai fobia. Nah, konselor harus merubahnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menekankan yang ditraumakan tersebut supaya menjadi tidak trauma lagi atau dipaksakan. Kenapa? Itu akan menjadi hal yang buruk sampai ke masa depannya, dimanapun itu dia berada. Nah, selanjutnya yaitu karakter konselor. Yang pertama, konselor harus mengenali diri sendirinya sebelum melakukan konseling. Nah, yang kedua, konselor harus jujur. Mengapa? Karena kejujuran itu akan mendekatkan klien kepadanya. Selanjutnya yaitu harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena yang kita terima klien akan ada tidak selalu baik dan akan ada juga selalu baik. Nah, jika ada yang klien yang tidak baik atau buruk tingkah lakunya, maka konselor harus banyak bersabar dan tidak boleh emosional. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan klien akan menjauh dari konselor tersebut karena nilai yang negatifnya. Yang selanjutnya, konselor harus profesional. Bagaimana? Yaitu harus menguasai materi, memahami apa yang dirasakan, dan juga mengerti apa yang akan dilakukannya. Selanjutnya ialah konselor harus mengerti bagaimana si klien tersebut, yang maksudnya apa yang mau dilakukan. Misalkan menangis, maka konselor tidak boleh menahan yang akan dilakukannya, karena itu akan menahan apa seperti yang dirasakan, yang ingin diungkapkan itu susah jadinya. Nah, jadi konselor harus membiarkan apa yang mau dilakukan, misalkan menangis ataupun bagaimanapun itu. Jadi tugas konselor di sini ialah membimbingnya dan memberikan pendapat dan mengarahkan menjadi yang lebih baik. Intinya konselor itu adalah orang yang harus dicontohi oleh klien. Maksudnya ialah sebagai contoh klien yang tampil akan semua masalah, dan juga tempat mengajukan masalah dan tempat mencari jalan keluarnya masalah tersebut. Semoga bahagia. Ingat itu.